Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam damai, salam sehat, dan salam berkemajuan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Tebas beserta seluruh jajaran staf dan kasih, yang saya hormati perwakilan dari Ketua APDC Kecamatan Tebas, Ketua PPDI Kecamatan Tebas, dan Ketua APDC Kecamatan Tebas. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Tebas, Ketua BPD se-Kecamatan Tebas, dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Tebas, beserta tidak lupa rekan-rekan saya PD dan PPD yang ada di desa dan di Kecamatan Tebas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat itu bisa kita optimalkan, dan mudah-mudahan sebelum Jumat pun materi diskusi dan agenda kita bisa tuntas. Kalaupun memang karena banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan, sedangkan sepakati aja, nah nyambung ataupun bagaimana. Makasih Pak Camat atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin saya tambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Camat. Secara umum informasi yang disampaikan oleh Pak Camat memang sudah menggambarkan langkah-langkah dan strategi apa yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka percepatan penyusunan penganggaran tahun anggaran 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung dengan sampai kepada hari itu kita belum juga menerima petunjuk pedoman dan lain-lain sebagainya, sementara kita dituntut untuk taat aturan. Nah, saya sedikit menyinggung dasar bahwa kenapa kita harus 31 Desember diatur dalam pasal 38 dan pasal 32, baik di Permendagri nomor 20 maupun di Perpuk nomor 48 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa peraturan desa APBDes itu diundangkan dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan, tahun anggaran sebelumnya. Nah, maka dari Bapak Ibu, kita merasa galau tadi Pak Sekdesi, rasa galau, rasa bingung juga sampainya itu. Sekarang udah tanggal 23 Desember, efektifnya mungkin hanya tinggal 3 atau 4 hari ke depan. Kita harus menyelesaikan beberapa agenda, harus menyelesaikan beberapa kewajiban-kewajiban dalam rangka untuk finalisasi dokumen anggaran tahun anggaran 2023. Yang harus menjadi perhatian kita bersama, kebetulan di situ dihadirkan perwakilan dari DPD, meskipun tak semuanya hadir. Mudah-mudahan kalau informasi itu nyampai ke rekan-rekan kita yang tak hadir. Kendalanya kita untuk tahun anggaran 2023 yang pertama, bahwa sampai kepada hari itu berapa besaran pagu indikatif desa khusus untuk dana desa dan ADD belum diterima oleh desa. Walaupun sebenarnya saya sampaikan di situ Pak Ibu, karena pertanggal 29 September sebenarnya Kementerian Keuangannya sudah mengeluarkan informasi berapa besaran transfer ke daerah di masing-masing kabupaten kota yang ditujukan langsung kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Nah, di mana dengan saya rekap tadi, saya coba-coba rekap untuk besaran dana desa secara nasional, Bapak Ibu, kita sebenarnya mengalami kenaikan sebesar 2 triliun. Di tahun anggaran 2022 kita anggarannya 68 triliun, di tahun anggaran 2023 68 ditambah 2 triliun untuk alokasi khusus. Jadi totalnya adalah 70 triliun. Tapi naik 2 triliunnya ternyata tidak berpengaruh ke Sabas. Mudah-mudahan informasi itu saya salah. Begaya nanti perbuknya keluar tentang besaran ADD naik dari 180 miliar. Kalau tahun 2022 anggaran DD kita Kabupaten Sabas totalnya adalah 180 miliar. Tahun depan kalau saya lihat informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tuh, yang tadi grannya kalau tulisannya dari kacik-kacik hanya 178.900 juta, 178 miliar 900 jutaan. Jadi kita mengalami penurunan dana desa untuk Kabupaten Sabas kurang lebih sekitar 1 miliar. Nah, kita tidak tahu tuh di masing-masing desa kalau apa naik atau turun. Kalau kita hitung persentase Bapak Ibu berapa penurunannya, tinggal kalau dikalkulasikan di masing-masing desanya untuk memprediksi kira-kira Sungai Kelambu berapa dana desanya, kira-kira Bukut berapa dana desanya.
Nah, untuk menyusun APBDes Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun APBDes memang acuannya kita harus sekarang sudah memiliki pedoman penyusunan. Kalau bicara pagu indikatif tadi Pak Camat sudah menegaskan di awal, kita masih bisa mengacu kepada tahun anggaran sebelumnya meskipun sebenarnya tidak ada tertulis di dalam aturan APBDes disusun berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya, ya tidak ada. Yang ada diatur adalah RKP desa. Tapi yang perlu kita ketahui, penyusunan APBDes mengacu kepada RKP desa. Jadi sama juga sebenarnya. Jadi usaha kita bertunggu-tunggu, dana desa belum keluar, kita pun belum anak kerajaan nyusun, ujung-ujungnya kan last minute 29-30 Desember input APBDes online pun belum kita laksanakan, sehingga kita sampai dengan kebakaran janggut kan. Karena yang salah itu sebenarnya bukan desa, bukan kecamatan, kita tidak tahu tuh salahnya di kabupaten atau di pusat yang memang lambat menyampaikan. Nah, seperti Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, juknis sampai ke hari itu, pedoman penyusunan APBDes yang ditetapkan seharusnya melalui peraturan bupati pun belum juga, katanya sih informasi dari kawan PPDI, draftnya udah ada nih, dan naik katanya. Cuman ngapa kan belum keluar sampai ke hari itu. Sehingga dengan secara otomatis Pak Camat, belum adanya pedoman tersebut, Pak Camat pun belum bisa untuk mengevaluasi Raperdes. Karena tidak boleh. Dasarnya apa ya kalau Pak Camat mengevaluasi? Nah, karena di Perbuk nomor 48 ya, Camat melakukan evaluasi Raperdes APBDes berdasarkan dan mengacu berpedoman kepada Perbuk pedoman penyusunan APBDes. Itu sudah sangat jelas dan tertulis di baik di Permendagri 20 maupun di Perbuk nomor 48. Iyalah di kendalanya Pak Ibu. Nah, jadi masyarakat kita tuh bertunggu-tunggu tuh mungkin tentang tolak dia penyusunan APBDes terpilih, bahasnya pilih, dan segala macam. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kawan-kawan anggota DP, Pak Ketua BPD yang hadir pada hari itu, ada perubahan kita untuk tahun 2023 bahwa input APBDes sekarang sudah melalui Siskodes online. Yang tahun 2022 ke belakang dia masih menggunakan aplikasi manual, aplikasi offline yang bisa dikeroyok. Sehingga sehari tahun-tahun sebelumnya sudah kita simulasikan satu desa ya. Kalau input RAP satu desa bisa dapat 1 jam. Karena bisa keroyok. Bidang 1 kasihnya yang inputnya, bidang 2 kasihnya yang inputnya, bidang 3 kasihnya, Pak Sekdes tinggal inputkan, langsung di posting. Selesai 1 jam 2 jam selesai. Kalau itu Pak Sekdes berapa hari belakangannya? Karena hanya boleh 1 user login dalam waktu yang sama. Satu desa hanya 1 user yang login dalam waktu yang sama. Itulah dia kendalanya. Sehingga kawan-kawan Sekdes tuh begadang tengah malam, belum lagi yang jaringan lelet biru itu dan layar Pak Longi. Biru nak biasa layar bukanya, nah inilah dia kendalanya. Jadi harap maklum Pak Ketua BPD, mohon lambat memang kita tahun itu, ini bukan salah pemerintah desa, bukan salah kecamatan, tapi memang kita tuh dipaksa, nah bahasa dalam tanda kutip untuk online. Sementara server itu belum siap sebenarnya. Server Kabupaten Sambas tuh dia beli dan nyewe dengan Lawang Sewu. Tahu Lawang Sewu ya daerah Malang, ulang balik jauh-jauh sebenarnya server Kabupaten Sambas aja ada, tapi tidak tahu lah kita ya regulasi kita ini. Biarkan awdahi. Yang penting mulai dari itu sebenarnya kawan-kawan pemerintah desa sedang berjibaku dengan data, berjibaku dengan rancangan, RAP dan lain sebagainya untuk berebut jaringan, berebut server, berebut bandwidth, menginput Siskodes secara online. Dan mudah-mudahannya sampai kepada hari itu dari 23 desa sudah ada yang berprogres, bahkan mungkin alhamdulillah ada yang selesai. Tinggal pembahasan berikutnya dengan BPD. Yang selanjutnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Pak Camat sebelum keluarnya pagu indikatif, sebelum keluarnya pedoman penyusunan APBDes yang ditetapkan melalui Perbuk, maka kecamatan atas nama bupati tidak bisa melakukan evaluasi Raperdes. Dia isunya Pak, isu dan kendala yang harus kita pahami dulu bersama. Mungkin nanti itu menjadi bahan diskusi kita lah bagaimana ke depannya. Selanjutnya sebenarnya Bapak Ibu, undang-undang pun sudah mengatur, sudah memberikan lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Sebenarnya kita tidak tahu lah kenapa saya beri emot nak nunggu atau nak lanjut, banyak bahasa gue ya. Nak nunggu nak lanjut. Sebenarnya dengan lambatnya pagu indikatif itu, Bupati sudah diperintahkan oleh undang-undang harus melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diatur di Permendes nomor 21 tahun 2020, tepatnya di pasal 40, bahwa harus mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa bahwa pagu kita itu masih lambat. Solusinya bagaimana? Satu. Yang kedua, melakukan pembinaan.
percepatan bagaimana caranya, rekomendasinya biar APBDes itu bisa kita tetapkan paling lambat 31 Desember. Nak nunggu dari Menteri Keuangan mengeluarkan pagu kalau Januari bisa jadi. Otomatis kita udah melanggar kaidah peraturan perundang-undangan lewat dari 31 Desember. Nah sampai hari itu Bapak Ibu mohon maaf saya katakan tidur ngasih pemerintah daerah. Kita tidak tahu kekalutan dan kesibukannya apa di sini ataupun mungkin permasalahan kendalanya apa, tapi analisa sementara kita kenapa kan belum keluar tuh ya, sekarang udah tanggal 22, udah tanggal 23. Minimal surat yang diberitahukan dari bupati kepada desa itu pun belum ada. Itu udah sama-sama diatur. Pertemuan kita pada hari itu sebenarnya kemudian lanjut itu kita bisa dikatakan bahasa orang luar yang memantau kecamatan Tapas pada itu kita kan katakan kelajuan kita ini atau penuh apa? Ini baik. Kita kelajuan atau penuh apa? Kita dah pakai motor dan kita pakai kereta. Kayak bahasa dikatakan kita dengan kelajuan. Nah, aturan sudah jelas Pak. Permendagri 114 dan Permendes nomor 21. Mun lambat pagu, yo bupati yang harus dilakukan. Bahasanya kayak bahasa kampungnya deh. Itu yang harus dilakukan. Lakukan pembinaan ke desa. Gimana itu biar 31 Desember bisa tepat penetapan APBDes. Nyatanya hari itu kita belum bisa. Saya semalam Pak sampai jam 2 malam berkomunikasi diskusi dengan tenaga ahli. Beliau pun menyampaikan demikian Pak, dan makanya tidak berani sebenarnya hadir di situ. Karena kalau TA yang berbicara di depan BTS itu dikatakan yang adalah kesepakatan ataupun yang sudah didiskusikan dengan kabupaten. Jadi tidak berani. Karena dijadikan standar. Udahlah Tapas jalan aja katanya. Internal, kearifan lokal yang penting Pak Camat sudah setuju. Kalau kita tidak jadikan standar kabupaten tidak bisa gitu. Karena bukan ranah kita Pak, bukan ranah kecamatan, bukan ranah pendamping, bukan ranah Pak Pom untuk mendorong percepatan itu sebenarnya bukan ranah kita. Yang berkewajiban bertanggung jawab mendorong itu adalah pemerintah daerah. Aturannya pasal 40. Nah, jadi nanti kita diskusikan Pak. Jadi sebenarnya saya pun tidak berani menyampaikannya, tapi apa berbuat daripada kita tunggu-tunggunya bulan tak timbul-timbul rasanya kan. Rasanya ada progres di dalam sektor itu yang salah itu kerja kita masing-masing. Selanjutnya opsi tawaran yang semalam sudah didiskusikan dengan Pak Camat, dengan Bu Nur, dengan kawan-kawan Sekdes juga, beberapa perwakilan dari Pak Desa, bahwa opsi yang akan kita lakukan ke depannya kita tetap lanjut melakukan penyusunan APBDes, rancangan penyusunan APBDes dengan mengacu ke RKP yang sudah kita tetapkan. RKP sudah kita tetapkan melalui peraturan desa ini. Otomatis pagu itu masih menggunakan pagu anggaran tahun 2022. Sudah kita lakukan penyusunan, kemudian segera lakukan pembahasan dengan DPD untuk memunculkan kesepakatan bersama. Itu strategi yang harus kita lakukan saat itu. Nah, untuk strateginya Pak, mudah-mudahan disetujui semuanya. Silakan kita evaluasi bersama. Itu syarat opsi kedepannya Pak Camat. Saya baru semalam garangnya kan mau sampai ngobrol dengan beliau. Semarin belum terpikir kan. Setelah diskusi dengan Pak Sulikin, baru terpikir, udahlah kita jalan solusinya. Jadi kita itu bukan mendahului undang-undang, kita bukan potong kompas, tapi strategi internal daripada kita tidak berkompromi sama sekali. Yang pertama, yang perlu juga diketahui dan pahami oleh Bapak Ibu DPD juga, segera lakukan penyusunan draft APBDes dengan mengacu kepada RKP tahun anggaran 2023. Input sejak kegiatan yang ada di RKP dengan pagu yang ditetapkan di 2022. Lakukan pembahasan bersama BPD sebagai langkah awal untuk kesepakatan bersama, tapi sebaiknya APBDes rancangan ini usah dulu ditetapkan sambil menunggu turunnya pagu indikator desa dan pedoman penyusunan melalui Pergub sebagai dasar penetapan rancangan APBDes. Karena pun kita tetapkan sekalipun kalau kena tanya oleh kabupaten anggaran di mana, apa dasar kita menetapkan? Pak Camat pun kena panggil karena dia mengevaluasi berpedoman kepada Pergub penyusunan pedoman. Jadi seperti apa Camat selama diskusi kita. Kemudian berikutnya nanti Camat mulai dari itu selalu melakukan pemantauan progres melalui admin peraturan kecamatan. Progresnya input APBDes melalui sekolah online sudah sampai di mana? Ada tidak yang belum sama sekali melakukan input online? Jadi dipastikan bahwa sebelum tanggal 31 Desember input Siskodes secara online sudah selesai dilaksanakan oleh masing-masing desa, ya, oleh masing-masing desa. Walaupun memang peraturan desanya belum kita tetapkan ataupun belum kita undangkan, karena bukan juga kesalahan kita. Yang selanjutnya nanti setelah Bupati mengeluarkan Pergub tentang pedoman penyusunan dan pagu indikatif, maka Camat akan mengeluarkan SK evaluasi terhadap rancangan Perdes. Lalu kemudian nanti Pak Pum bersama BPD setelah adanya kesepakatan bersama ya tadi dan adanya hasil evaluasi Camat,
barulah menetapkannya menjadi peraturan desa. Secara administrasi kita tetap menuliskan 31 Desember. Walaupun misalnya membahasnya kalah di Januari. Misalnya membahasnya tetap di Januari, tapi secara administrasi tetap kita tulis 31 Desember. Itu secara administrasi kita harus taat hukum. Karena inspektorat kadang-kadang melakukan audit untuk audit ketaatan hukum seperti ada biasanya rekomendasinya. SK-nya ditarik, diubah, buat mundur. Nah, seperti itu. Sampai di situ kira-kira pas Pak nanti kita diskusikan aja lah Pak Camat, nanti mohon tanggapan dari Pak Camat dan dari Pak Pom dan Pak BPD, Pak Sekdes, kita diskusi. Karena itu sebenarnya lebih kepada kearifan lokal kita khusus di Kecamatan Tabas. Makanya tadi semuanya TA dianggap kadang-kadang ada di situ. Yang selanjutnya opsi RKTL kita udah sekarang. Tadi kan opsi strategi, itu opsi RKTL yang itu ditawarkan oleh Bu Kasih PD dengan Pak Camat juga Semari, bahwa nanti kita buat rentang tanggal untuk pembahasan rancangan APBDes kita start mulai tanggal 26. Karena hari itu kan udah kita sita waktunya. Tapi kalau memang ada yang udah siap silakan Pak, malam misalnya atau hari Sabtu silakan. Jadi kita tidak terhalang oleh tidak berpacu kepada tanggal yang saya tuliskan di layar. Itu tanggal efektifnya lah udah. Start mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 silakan agendakan masing-masing desa. Bagi yang udah siap rancangan APBDes di online ya, udah bisa di print rancangan perdesnya, rancangan APBDes penjabaran dan segala macam. Segera kumpul dengan BPD untuk menjadwalkan bila pembahasan APBDes sekaligus nanti numpang. Nah, yang Pak Camat sampaikan tadi, numpang kita sosialisasi tentang transformasi UPK. Jadi kita satu bahasa Pak Mok? Satu dayung sekali dayung 6 pulau sudah mati. Nah, dia bahasa sekali nyalam minum air. Sambil nyalam minum air. Nah, jadi menurut saya tidak ada hemat waktu, hemat duit juga. Mudah-mudahan sepakat. Nanti di Musdes sosialisasi kita akan menerbitkan 3 rekomendasi. 1 perdes tentang kerjasama desa, 2 mandat dari kepala desa. Mandat dari BPD kepada kepala desa tentang kerjasama, kemudian 3 mandat kepala desa untuk putusan desa yang akan berangkat MAD transformasi. Ada 3 keputusan dalam Musdes, ditambah dengan pembahasan rancangan APBDes. Nah, jadi dalam teknisnya. Silakan nanti berkoordinasi dengan masing-masing pendamping lokal desanya atau dengan kami pendamping desa bisa juga untuk penjadwalan sekaligus AP agenda dan amunisi yang harus disiapkan oleh desa. Insya Allah akan kami fasilitasi. Semuanya draft rancangan perdesnya udah ada, berita acaranya udah ada, kemudian amunisi yang lain, insya Allah kami akan bantu untuk memfasilitasinya. Jadi desa siapkan waktu dan tempat pelaksanaan aja, dan mudah-mudahan tidak bentrok waktunya, karena tanggal 26 itu udah ada undangan desa jual rapor dan segala macam hari Sabtu ada. Jadi beberapa waktu lah kalau gitu, berbagi waktu. Yang selanjutnya nanti evaluasi rancangan APBDes di kecamatan kita upayakan di tanggal 30 untuk SK-nya. Secara administrasinya diupayakan tanggal 30 semuanya. Jadi masih ada punya 1 hari untuk pengundangan. Masih ada 2 hari. Jadi pengundangan bisa di hari yang sama. Keluar tanggal 30 evaluasinya langsung diundangkan pun boleh juga. Sepanjang tidak ada catatan perbaikan. Kalau ada catatan perbaikan dan harus berubah berarti dan mungkin 1 hari kakak tetap di 31 lah. Jangan sampai pengundangan perdes nanti di 1 Januari, tidak boleh. Tetap di 31 Desember tahun 2022. Nah, pagu anggaran sepakati tadi untuk ADD. Kalaupun memang hari sampai ke nanti pembahasan yang belum jauh turun-turun, mengaculah kepada Pagu ADD tahun 2022. Sama juga ada ke Pagu DD. Tapi untuk BHPRD sudah bisa kita mengacu kepada Kepbuk Sambas nomor 761 tahun 2022. Jadi untuk besaran pajak bagi hasil pajaknya sudah keluar melalui keputusan Bupati nomor 761 tahun 2022. Tinggal dilihat masing-masing BHPRD-nya berapa isi. Jadi sudah bisa jadi dasar acuan. Kecuali nanti Pak last minute-nya itu artinya sampai tanggal 30 pun tidak keluar pedoman, tidak keluar jurnis, tidak keluar pagu indikatif. Nah itu nanti Pak Camat yang ultimatum kepada seluruh desa, tetapkan udah BPDS-nya. Jadi nanti Pak Camat punya kewenangan karena kita tetap harus taat aturan. Ataupun nanti kecamatan akan berkoordinasi ulang dengan pemerintah terkait dengan kabupaten khususnya. Bagaimana langkah strategisnya? APK memang tahun itu kejadian luar biasa. Karena kata Pak Sulikin semalam masif, tahun itu kita masif. Jadi besar-besaran se-Indonesia Pak, karena hanya keputusan sama sekali se-Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Camat, sedikit saya tegaskan langsung aja ke hal itu untuk dana desa tahun 2023 bahwa BLT masih tetap ada.
BLT masih tetap ada. Silakan nanti dalam penyusunan rancangan APBDes untuk bantuan langsung tunai dana desa harus dialokasikan paling sedikit 10%, paling banyak 25%. Kalau kita simulasikan misalnya dana desa 1 miliar, berarti paling banyaknya hanya 250 juta, ataupun mungkin kita jumlahkan KPM-nya, kalau nilainya tetap 300.000, paling banyaknya 69 orang. Paling banyak 69 orang. Paling sedikitnya 27 orang kalau nggak salah, ataupun sekitar 100 juta kalau dana desanya 1 miliar. Jadi harus tetap kita alokasikan. Bagaimana teknis penetapan BLT-nya, KPN-nya, Busdesnya, saya belum berani ngomong. Saya belum berani ngomong karena belum ada PMK-nya keluar, juknis dan sebagainya. Tapi untuk alokasi penganggaran sudah ada gambarannya. Itu sebenarnya draft rancangan nanti akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. 10% dan maksimal 25%. Untuk ketahanan pangan masih tetap kita dialokasikan minimal paling sedikit 20%. Untuk JOT, untuk embung desa, untuk jalan pertanian, irigasi dan segala macam, beli bibit, kambing, sapi, ikan, silakan masih 20%. Untuk dana operasional pemerintah desa itu nanti ada slide berikutnya saya jabarkan. Maksimal 3%. Untuk COVID saya aja Pak persentasenya, tapi tetap harus kita alokasikan lah. Ya, di kode rekening desa siaga kesehatan dan di kode rekening darurat bencana mitigasi desa. Salah terbalik. Mendesak darurat dan mitigasi bencana desa di bidang bukan bidang tak terbuka. 10 juta ke, 5 juta ke, silakan lah. Yang penting ada anggarannya. Tetap harus kita alokasikan. Mudah kita alokasikan malah udah alah aja kita tidak akan terbit. Mana ada hal-hal yang besar-besarnya. Kemudian untuk modal BUMDes, untuk kesehatan khususnya di stunting dan wisata desa silakan juga nanti menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Saya lanjutkan di operasional pemerintah desa yang maksimal 3%. Kelajuan kain memang sengaja dilanjutkan karena waktu. Tapi hujan lemas dapat juga kita ke masjid ya. Mudah-mudahan selesai. Oke Pak. Penegasannya bahwa dana operasional maksimal 3% ya. Satu baik biaya operasional yang mendukung tugas kepala desa, tapi bukan untuk honor ataupun tambahan tunjangan kades dan perangkat. Karena ada yang mohon maaf bukan di Sambas dulu dari Bandung di Lawang Sewu dibagikannya untuk pulang kampung untuk perangkat desa 3% ya. Nah ini salah, pemahamannya salah. Jadi itu ada Pak arahnya. Jadi untuk operasional kegiatan untuk mendukung tugas kepala desa, tugas kepala perangkat desa, untuk berikan santunan kepada masyarakat dan hal-hal tak terduga lainnya yang dolok-doloknya dana tak tersedia dan teralokasikan. Yang dipersoalkan agar dorong rumah Pak Kun, mak aku sakit dulu Pak, rumah sakit tak sediakan ambulan, keluar duit Pak Kun, habis dijual ayam sekali. Nah itu tapi sudah dialokasikan oleh dana desa. Kira-kira seperti apa gambaran ini? Jadi Pak Kun sudah diberikan uang tambahan, tapi bukan untuk dia seorang, untuk mendukung tugas dan beban taktis yang bolehnya dan suatu teralokasikan. Contoh-contoh dalam kegiatannya tadi juga saya sampaikan itu, tapi hanya contoh aja, hanya acuan. Jadi satu kegiatan untuk biaya koordinasi pemerintah desa, yang mungkin jenis-jenis belanjanya bisa jadi untuk koordinasi bersama masyarakat dan kelompok masyarakat bisa dialokasikan berapa kali dalam setahun. Kemudian untuk koordinasi ke pemerintah desa lain, untuk pergi ke kecamatan, untuk pergi ke kabupaten, untuk ke provinsi yang keluar perjalanan dinas yang ada di personal tadi. Jadi boleh dialokasikan dengan menggunakan dana 3%. Yang kedua, untuk dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial di desa. Untuk membiayai kegiatan seperti rapat dan pertemuan dengan warga kampung, ada bencana banjir misalkan itu kan harus rapat tuh, dana itu bisa digunakan. Wah ada masyarakat kita yang terisolasi dulu, geratapnya patah, rumahnya berandang, nak kerajin pun sepatinya hangus oleh air misalnya kan, air hangus juga nih, lacur oleh air karena banjir, diberi bantuan sembako, ya boleh Pak, boleh pakai, ataupun untuk hal-hal yang tidak kita prediksi, yang kita duga-duga, jadi kita alokasikanlah di bidang 5, di bidang tak terduga ya tadi. Contoh harapnya kira-kira macam tuh, dia pakai langsung, 1 tahun berapa kali, berapa anggarannya, apa jenis kegiatan silakan nanti dijabarkan aja. Untuk bantuan masyarakat miskin, untuk santunan masyarakat yang tertimpa musibah, untuk biaya pemakanan masyarakat miskin yang tak punya biaya misalnya, boleh dialokasikan dengan menggunakan dana 3%. Ataupun untuk mengantar warga kita ke rumah sakit, nyewakan ambulan, belikan obat,
orang gila tadi yang di jalanan kita antarkan ke rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Gambarannya kira-kira seperti itu Pak. Yang terakhir, acara-acara seremonial desa. Misalnya ada gawe-gawe turnamen olahraga, kesenian, kebudayaan, promosi desa, apa ya, stand, bukan stand apa namanya? Kalau yang di desa yang stand apa namanya? Pasar desa, pasar malam, pameran, gitu boleh. Jadi menggunakan dana yang 3% doang. Dukungan kegiatan turnamen, hadiah untuk yang korea yang juara yang mewakili desa, ataupun beasiswa anak yang berprestasi, ataupun masyarakat pada umumnya yang berprestasi tapi dia diutus untuk mewakili desa, boleh sebagai bentuk penghargaan. Dah boleh beri piagam ataupun boleh sekarung misalnya kan, untuk penghargaan kepada masyarakat kita dan lain-lain sebagainya Pak. Banyak contoh-contoh yang lain sehingga nanti ditetapkan melalui musyawarah desa bersama BPD. Banyak kegiatan yang taktis. Nah, cuman yang belum bisa saya sampaikan ataupun belum saya tegaskan, apakah 3% dia masuk ke dalam operasional pemerintah desa yang 5% saya belum tahu. Isu-isunya menurut kawan-kawan PPDI bahwa dana 3%-nya ikut di dalam satuan 5% yang pagu 70 ya. Iya. Jadi nyakitin dengan diri sebenarnya bukan malah mengusik. 5% Pak, kalau yang tahun-tahun sebelumnya dana operasional pemerintah desa ya, yang untuk keratas, yang untuk rapat makan minum, untuk pelayanan, ya kan kita kan batasi hanya 5% paling banyak dari sisa anggaran 70. 5% paling banyak Pak. Anggaplah setahun 60 juta dari yang 5%-nya. Jadi dengan masuknya 3% itu masuk di situ Pak. Otomatis kan ibaratnya saya asumsikan sehari dengan kawan-kawan sekdes, kita tahun 2022 karena suruh balik goreng pisang dengan bakal duit 10.000, habis 10.000 nya kita balikan ke goreng pisang semuanya. Anggaplah 1.000 singgit, berarti dapat 10 ringgit baik. Karena yang tukang beli itu gratis, yang ditanggung negara caca, transportnya pergi ke pasar. Tapi tahun 2023 duitnya tetap 10.000, goreng pisangnya hanya dapat 8 ringgit. Karena 2.000 nya yang untuk ongkos dia berjalan. Sana jual kan ujung-ujungannya. Yang 2 ringgit tadi dana 3%-nya, yang 8 kita tetap yang personal. Jadi mengurangi kawan-kawan operasional yang pelayanan dengan 3% dia. Nah ini lama saya nak ngomongkannya Pak, karena jumlahnya pun belum ada. Jadi belum berani menyampaikan penegasan tentang hal ini. Mudah-mudahan dia di luar yang 70 ataupun di luar yang 5%, sehingga yang 5% untuk pelayan ini tetap ada acau-acau. Karena yang ada pun kekurangan Bang Juni, yang ada pun kekurangan keratas pembertang kalian Pak Farhan. Nah, jadi keratas pun banyak bertang kawan-kawan desa itu. Untung ada bumdesnya kan, pakai ke bumdes. Yang ada ATK tapi itu bumdes macam keras untuk ya, tinggal ngambil ya. Yang lain sih, cuma tanggung mana ada bumdesnya dong sih. Gitu kira-kira informasi awal. Saya diajak pada yang berdasarkan cerita hal ya, apakah dia masuk di ranah 70 dan 5% ataupun di luarnya saya belum tahu. Kita sambil menunggu. Tapi memang nunggu ya keluar baru kita boleh nyusun. Nah, cuma lapar lah semuanya kita. Saya pikir ya Pak Camat, mungkin terkait dengan penegasan Musdesos tadi sudah kita sepakati. Kita akan numpang dalam rapat pembahasan APBDes yang nanti di dalam rapat pembahasan APBDes ada 4 agenda yang akan kita bahas. 1, pembahasan rancangan APBDes menimbulkan kesepakatan bersama. Kemudian ada yang sosialisasi perdas kerjasama desa dan mandat untuk MAD. Jadi ya kalau ada kita outputnya untuk pembahasan rancangan APBDes. Jadi sekaligus mudah-mudahan sebelum 31 Desember itu kita sudah menuntaskan semua agenda dan kewajiban kita. Karena untuk kecamatan Tebas satu-satunya kecamatan yang belum sama sekali melakukan musyawarah desa sosialisasi tentang transformasi. Untuk kecamatan-kecamatan lain bahkan 2 kecamatan udah MAD transformasi, kita belum lalu. Tapi kita kecamatan yang satu-satunya melaksanakan MAD khusus sosialisasi di kecamatan lain paling tidak melaksanakan, lalu tak diakui oleh kabupaten. Lalu disuruh musdesa lagi ya, padahal kan sebenarnya sosialisasi juga. Tapi ya ranah Pak Camat lah nanti dengan Pak Tamsil. Bagaimana negosiasinya? Mungkin bisa potong kompas langsung terbitkan di perdesnya kan aman lah kita. Dan kita menyiapkan waktu panjang lagi karena 23 desa Pak. Dan rentang waktu seminggu itu tak nakal kita 23 desa. Saya pikir ya mungkin Pak Camat, Pak Bong dan Pak Ketua BPD, Pak Sekdes semuanya kawan-kawan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf mungkin laju dan memang dilajukan. Silakan para diskusi, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa ditangkap sehingga nanti menjadi catatan-catatan untuk kita semuanya. Apa yang saya sampaikan itu lebih banyak kepada analisa pribadi dan hasil diskusi, bukan regulasi baik, khususnya seperti yang tadi ya. Karena kita kearifan lokal, strategi untuk percepatan. Kalau karena rakam untuk karena kirimkan ke dinsos mati kita cari tempat saya. Juga dalam dan paham dari dasar.
WhatsApp. Kalau aku berani datang setiap. Jadi jangan kita rapat sama-sama kita lah di saat keluar. Itulah strategi kita ya. Daripada kita rapat untuk apa tuh. Makasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.